di dalam dunia pendidikan ada marhalah. Ada marhalah irsyad. Irsyad itu adalah bimbingan untuk pangkat tinggi. Ada marhalah dakwah. Marhalah dakwah itu untuk yang lain tidak boleh, di sini bisa boleh. Di dalam membaca Al-Quran itu ada jika marhalah hanya marhalah dakwah. Misalnya ada di kampung-kampung yang masih, Masya Allah, dalam beragamanya sangat pas-pasan. Yang bisa ngaji hanya 2-1 orang, yang bisa baca qasidah hanya 2-1 orang. Laki-lakinya juga jarang, sehingga kalau ada acara perempuan yang ditonjolkan. Sehingga ada perempuan membaca Al-Quran, ingin mengenalkan Al-Quran melalui perempuan. Dalam marhalah dakwah ini adalah sah-sah saja, tapi harus berakhir suatu ketika jika ternyata sudah ada pengganti kaum laki-laki yang bisa membaca, harus laki-laki. Ini marhalah dakwah. Itu pun tentunya tidak boleh lagunya meliuk-liuk. Fala taqtu'na bil qawli fayatba'al ladzi fi qalbihi maradun. Perempuan itu dalam madhab kita Imam Syafi'i suaranya bukan aurat. Madhab Malik ia mengatakan suara wanita bukan aurat selagi suaranya normal, tidak mendesah-desah, tidak mendayu-dayu. Kalau sudah suaranya mendesah-desah jadi bermasalah. Baik. Kemudian spesial membaca Al-Quran. Ini ada tantangan lebih berat lagi. Kalau ibu-ibu ngomong, apalagi menandungkan lagu, itu kita diperintahkan untuk dengar. Karena urusannya adalah lagu-lagu. Apalagi lagu nggak karu-karuan, malah tidak boleh dengar, kan gitu. Kalau ibu bersuara, tidak ada perintah bagi kami untuk mendengar. Tapi di saat ibu membaca Al-Quran, ada perintah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Biarpun ini asalnya adalah untuk bab khutbah, tapi para ulama menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jadi kalau ada Quran dikumandangkan, kita diperintah untuk mendengar. Sementara satu sisi perintah untuk mendengar, tapi yang membaca adalah perempuan. Nah ini bagaimana? Kan begitu, dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Maka nanti kesimpulannya begini, kalau dalam marhalah dakwah ibu, jika di tempat itu belum ada yang lainnya, maka dalam hal ini masih diperkenankan dalam marhalah dakwah karena untuk menjadikan suasana agar meriah. Pun demikian seorang perempuan harus tetap dengan adab dan tata krama. Tapi jika sudah menemukan seorang laki-laki, sudah banyak kaum laki-laki, nggak perlu lagi seorang perempuan seperti itu. Nggak perlu lagi. Bahkan perempuan mulia adalah perempuan yang selalu menyembunyikan dirinya, tidak tampil dengan wajahnya, tidak tampil dengan gayanya, tidak tampil dengan suaranya. Suara merdumu adalah untuk suamimu, gitu. Hanya untuk suami tercintamu. Maka wanita mulia akan menemukan dirinya, akan tahu dirinya adalah mulia, dia tidak akan obral suaranya. Ini masalah pangkat irsyad, pangkat tinggi. Makanya bagaimana perempuan ini, siapa dia? Perempuan ini adalah dia masih awam di kampung, masih ini dia pengen ngaji. Tidak apa-apa, daripada nanti kalau dilarang patah hati, sakit hati, kemudian juga nggak ada lagi di musola, nggak ada yang bisa ngaji kecuali dia. Ini babnya beda. Tapi siapa dia? Oh, di pesantren. Banyak laki-laki yang bisa. Oh, banyak ada hafalan Quran. Ngapain dia nonjol-nonjol perempuan? Tersembunyi di belakang. Ini adalah masalah petunjuk, masalah irsyad. Jadi seperti ibu, kalau sudah di masyarakat yang sudah banyak pembacanya dari kaum pria, maka hendaknya wanita itu punya kemuliaan menarik diri. Kecuali di kalangan wanita, maka hendaknya, kalau kalangan wanita bebas, seorang wanita di kalangan wanita bebas, boleh bersuara dengan Al-Quran di kalangan wanita. Kemudian membaca Al-Quran berbeda dengan omongan biasa. Kalau berbeda omongan biasa, Nabi ada istri-istri baginda Nabi, guru-guru seorang wanita mengajar laki-laki biasa, seorang ustadzah berceramah biasa, wajar, menyampaikan pesan-pesan kemuliaan ada di depan kaum laki-laki. Biarpun ada sebagian wanita yang tidak mau, itu masalah kemuliaan. Ada sebagian wanita tidak mau disorot televisi, bagian kemuliaan. Sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Tapi mazhab itu kecil, tidak besar. Yang mengatakan suara perempuan aurat itu apa sebabnya? Ilat hukumnya apa? Ayat Al-Quran, la taqda'na bil qaul, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad, dikhawatirkan ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Begitu didengarnya suara perempuan tadi, dia pun bernafsu dan bersyahwat. Kasus suara Maghfirah, qari'ah dari Aceh.
apakah ada laki-laki bersyahwat mendengar qari'ah mengaji? Kalau ada, ayo kita antar ke kilometer 11. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tak ada orang bersyahwat. Yang bersyahwat itu lagu-lagu artis, lagu remix, lagu dangdut, itu yang orang bersyahwat. Adapun mengaji, jangankan mengaji, menyanyi pun tak semua orang bersyahwat. Nyanyi bila Israel. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Coba Maghfirah tu suruh nyanyi Israel. Kalau ada laki-laki bersahabat, saya ingin betul mau jumpa. Mana bentuk orang? Jadi saudaraku, yang dimaksud suara perempuan aurat itu adalah bahwa membangkitkan libido seksual. Fi qalbihi marad, di dalam hati otaknya ada penyakit. Asal didengarnya suara perempuan. Makanya perempuan, anak gadis, jangan suara mendayu-dayu. Pembawa acara radio itu suara. Ntar mendengar saya sampai masuk waktu buka program ini, kita dengarkan suara radio. Apa mesti begitu? La ilaha illallah. Saudara pendengar sekalian, mari kita dengarkan suara pembacaan ayat suci Al-Quran. Tak perlu mendesah-desah. Saya yakin itu pembawa acara itu tak ada mukanya yang beres. Suaranya yang mendesah-desah. Ada laki-laki itu yang dia memang error. Kalau mendengar suara itu langsung. Dan dia pula memang, kan kita ini macam jari. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Dia memang tinggi setelan dia 300 tenaga kuda. Jangankan nengok perempuan, nengok laki-laki pun dia bernafsu.